Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ana Agung Maswid Putri Utami, presensi 10 dengan NIM 231 103 1028, kelas A1 Denpasar, semester 4. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Mapel IPS SD dengan dosen Iketut Manik Astajaya SAG MPD. Nah, di sebelah saya sudah ada siswa SD yang akan membantu saya dalam pembuatan video kali ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Murahari Prameda dari kelas 6 SD 3 Mekaruana. Nah, dalam video ini kami mengambil tema Indonesia dan masyarakat dunia pada buku IPAS kelas 6 SD. Nah, di sini terdapat 3 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama, hubungan antar negara. Yang kedua, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Dan yang ketiga, warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, sebelum itu, izin bertanya sebentar. Pria tahu nggak sih apa sih hubungan antar negara itu? Kerjasama antara satu negara lainnya untuk saling membantu dan mendukung dalam berbagai bidang. Nah, bener banget ya. Hubungan antar negara adalah kerjasama antara satu negara dengan negara lain untuk saling membantu dan mendukung dalam berbagai bidang. Nah, mungkin pria tahu nggak apa faktor-faktor yang menyebabkan hubungan antar negara itu terjadi? Hal itu dapat terjadi karena tidak ada negara yang bisa memenuhi semua kebutuhan sendiri. Nah, benar juga ya. Setiap negara di dunia memiliki ketersediaan sumber daya alam dan manusia yang berbeda. Nah, perbedaan ini mendorong setiap negara untuk bekerja sama hingga mengakibatkan terjadinya globalisasi. Nah, perkembangan teknologi ini memudahkan hubungan dan kerjasama antar negara. Hubungan yang kian meningkat ini pun mulai menghapuskan batas-batas geografis antar negara. Oleh karenanya, saat ini sebuah peristiwa yang terjadi di satu daerah dapat dengan mudah diketahui oleh daerah lainnya. Begitu pula, sebuah perubahan yang terjadi di satu wilayah dunia dapat dengan mudah mempengaruhi atau memberikan dampak bagi wilayah-wilayah di belahan dunia yang lainnya. Nah, proses perkembangan yang mencakup seluruh dunia inilah kemudian disebut dengan globalisasi. Nah, pria tahu nggak, globalisasi itu tidak terjadi dengan sendirinya loh. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti perkembangan sistem perekonomian dunia, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemajuan teknologi dalam bidang transportasi. Nah, perkembangan globalisasi juga terjadi dengan kehadiran perusahaan multinasional. Nah, pria, dari namanya multinasional nih, ada nggak gambaran apa sih itu perusahaan multinasional? Oh, nggak ada ya. Nah, multi di sini berarti banyak, dan nasional berarti bangsa atau negara. Jadi, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di beberapa wilayah negara. Nah, misalnya nih, terdapat perusahaan sepatu yang memiliki pabrik pengolahan bahan baku di Indonesia dan pabrik produksi barang jadi di Vietnam. Sementara kantor pusatnya berada di Amerika dan memiliki kantor pemasaran di seluruh negara Asia. Nah, selain itu, globalisasi juga memungkinkan penyebaran sebuah tren di satu wilayah dapat menyebar ke seluruh wilayah dunia. Contohnya seperti sepak bola, musik dari Korea itu, film. Nah, dari ketiga itu ada yang pria suka mungkin? Musik dan film. Oh yes, bagus ya. Nah, globalisasi ini memungkinkan barang-barang, informasi hingga budaya dari suatu negara masuk ke negara lainnya. Nah, mungkin ada yang ingin pria tanyakan dari sederet informasi tersebut? Seperti yang dijelaskan tadi, kalau ASEAN dan PBB itu kan termasuk ke dalam hubungan antar negara atau tidak? Nah, dari pertanyaan itu, ASEAN dan PBB apakah masuk ke dalam hubungan antar negara? Seperti itu nih. Ya, benar banget. ASEAN dan PBB termasuk dalam hubungan antar negara. Kenapa?
Karena ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara untuk bekerja sama menyelesaikan masalah bersama dan menjalin persahabatan antar negara. Nah, jadi ketika Indonesia ikut dalam ASEAN atau PBB, itu artinya Indonesia sedang menjalin hubungan antar negara melalui organisasi internasional. Nah, selain ASEAN dan PBB, Indonesia juga memiliki banyak hubungan antar negara, contohnya seperti hubungan kemanusiaan. Misalnya Indonesia mengirimkan bala bantuan ke Palestina, ke Turki atau ke negara yang mengalami bencana alam. Begitupun sebaliknya, negara lain juga membantu Indonesia saat terjadi tsunami atau bencana alam yang lain. Nah, lalu ada hubungan ekonomi yang bersifat ekspor-impor dengan Jepang, Tiongkok, Arab Saudi. Nah, adapun hubungan pendidikan Priaya, di mana adanya beasiswa dari negara asing. Lalu ada hubungan budaya, yakni pertukaran pelajar. Nah, lalu ada hubungan diplomatik, adanya kedutaan besar Indonesia di negara-negara lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin dari pemaparan yang kakak sebutkan tadi, ada nggak yang bisa Pria sampaikan nih? Hubungan antar negara itu artinya kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya untuk saling membantu dan mendukung dalam berbagai bidang. Kemudian faktor negara itu artinya saling membutuhkan setiap negara di dunia memiliki sumber daya alam dan manusia yang berbeda yang menyebabkan semua negara untuk bekerja sama. Proses ini yang mencakup seluruh dunia ini kemudian disebut dengan globalisasi. Kemudian ada beberapa faktor yang memengaruhinya, yaitu perkembangan sistem perekonomian dunia, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemajuan teknologi dan bidang transportasi. Nah, itu dia kesimpulan yang dapat Pria sampaikan. Nah, kita akan lanjut ke topik yang kedua, yakni kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Nah, pada topik sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai hubungan antar negara. Lalu apa sih peran yang Indonesia lakukan di tengah perkembangan kerjasama dunia tersebut? Nah, wilayah kita, Nusantara, sudah terlibat dalam perkembangan kerjasama dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa kerajaan, banyak catatan sejarah yang menyebutkan jika wilayah Nusantara sudah melakukan hubungan kerjasama di bidang perdagangan, politik, hingga budaya dan keagamaan dengan wilayah lainnya seperti Tiongkok dan India. Nah, keterlibatan Indonesia dalam pergaulan dunia terus berlanjut hingga masa kemerdekaan. Melalui politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia ikut berpartisipasi dalam sistem ekonomi dan percaturan dunia politik. Nah, sebagai negara yang beradab, Indonesia menjalin hubungan luar negeri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta menolak menggunakan kekerasan dalam segala tindakan. Nah, salah satu peran Indonesia dalam kerjasama dunia yaitu ikut mendirikan lembaga internasional sebagai sarana dalam mewujudkan kepentingan bersama. Nah, lembaga tersebut bernama Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Mungkin Pria sudah tahu ya. Nah, selain itu, Indonesia juga berperan aktif di lembaga dunia bernama United Nations atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Di antaranya dengan menjadi anggota Dewan Keamanan yang mengirimkan personel kepolisian dan militer dalam misi perdamaian ke negara-negara yang sedang berkonflik. Nah, Pria, kakak mau tanya nih, Pria sudah tahu kan tentang ASEAN? Nah, tentunya bendera-bendera negara yang ikut dalam ASEAN itu Pria tahu nggak? Tahu. Nah, kakak coba tanya ya. Nah, ini bendera apa? Laos. Ya.
Ini? Myanmar, Ini? Vietnam, Benar. Ini? Brunei Darussalam, Ya. eh, Laos, Ya. itu kan. Ah, Singapura, benar. Filipina, Ya. Thailand, Hmm. dan Malaysia. Benar sekali ya. Nah, kita lanjut Pria ya. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain agar kebutuhan rakyatnya terpenuhi serta menjalin persahabatan. Nah, pada dasarnya kerjasama itu harus saling menguntungkan. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut harus saling menghargai. Nah, kerjasama juga bisa terbagi-bagi berdasarkan jumlah maupun kawasan yang terlibat. Nah, contohnya seperti kerjasama bilateral. Nah, contoh nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral. Yang pertama, saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang ketiga, penolakan penggunaan kekerasan. Dan yang keempat, konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Nah, contoh kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia, yang pertama ada kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Korea Selatan, yang ketiga kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina, yang keempat kerjasama bidang pertanian antara Indonesia dan Thailand. Nah, yang kedua ada kerjasama regional. Nah, contoh kerjasama regional itu seperti tadi ASEAN, ya, kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, yang kedua ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Adalah kerjasama ekonomi antara 21 kawasan Asia Pasifik yang berdiri pada tahun 1989. Nah, yang ketiga ada ASEAN Regional Forum atau ARF, adalah forum yang dibentuk ASEAN pada tahun 1994 sebagai wahana untuk dialog dan konsultasi mengenai hal-hal terkait politik dan keamanan di kawasan, membahas dan menyamakan pandangan untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Nah, yang ketiga ada kerjasama multilateral. Contoh kerjasama multilateral yang diikuti Indonesia yaitu satu, Persatuan Bangsa-Bangsa itu atau PBB ya. Yang kedua ada International Monetary Fund atau IMF, bertujuan memajukan kerjasama moneter internasional. Yang ketiga ada WTO atau World Trade Organization, adalah organisasi perdagangan dunia yang bertujuan memajukan perdagangan internasional dengan membatasi peraturan yang menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Yang keempat ada International Labour Organization atau ILO, adalah organisasi buruh sedunia dengan tujuan menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilisasi ekonomi dan sosial, serta menyusun hukum perburuhan. Nah, yang kelima ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA, adalah organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Wah, banyak banget ya ternyata, Pria. Dari materi ini ada yang ingin Pria tanyakan? Tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Oh, tentang warisan. Nah, untuk itu kita akan mulai di bab 3. Nah, seperti yang Pria tanyakan tadi mengenai warisan budaya Indonesia yang mendunia, akan kita bahas pada subbab 3 kali ini. Nah, menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 1.340 suku bangsa membuat Indonesia kaya akan budaya. Keragaman budaya Indonesia sudah sejak lama terkenal dan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, bangsa yang datang ke Indonesia selalu terkesan dengan keramahan penduduknya, kelezatan makanannya, dan seni budaya yang mempesona. Nah, budaya inilah yang kemudian mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia dan menarik para wisatawan untuk datang ke Indonesia. Nah, UNESCO, salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya,
mencatat ada puluhan kebudayaan Indonesia yang dikategorikan sebagai warisan budaya dunia. Nah, UNESCO mengelompokkan warisan budaya ke dalam dua kategori, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Nah, di mana budaya benda adalah berupa benda yang bisa dilihat dan diraba. Nah, Pria, kira-kira tahu nggak warisan budaya benda ini contohnya apa saja? Candi Borobudur. Nah, bener banget. Warisan budaya benda ini seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, ya. Nah, sedangkan budaya tak benda bersifat tidak dapat dipegang seperti konsep, teknologi, pengetahuan, keterampilan, praktik, atau seni. Nah, kira-kira Pria tahu contohnya seperti apa? Mungkin seperti tarian atau keris. Oh iya, benar banget. Nah, kakak jelaskan sedikit ya, kenapa keris nggak masuk ke dalam warisan benda padahal dia bisa dipegang. Nah, karena yang dianggap sebagai warisan budaya adalah seni atau pengetahuan dalam membuat keris dan batiknya yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, seperti itu, Pria. Nah, sebelum ditetapkan jadi warisan budaya, kita perlu terlebih dahulu mendaftarkan warisan tersebut pada UNESCO. Kemudian UNESCO akan menyeleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian warisan budaya kita? Nah, yang pertama, mengenali budaya kita tentunya. Yang kedua, memperkenalkan budaya. Yang ketiga, memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Yang keempat, ada bangga pada budaya kita. Dan yang kelima, memilih kebudayaan asing, ya. Nah, seperti itu pada materi warisan budaya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan karya wisata kedua tempat istimewa agar Pria lebih bisa memahami warisan budaya apa saja yang ada di Indonesia yang mendunia. Nah, sebelum lanjut ke karya wisata, kakak punya contoh warisan budaya. Kira-kira Pria tahu nggak contoh warisan budaya apa? Tak benda. Iya, benar banget. Wayang kulit merupakan contoh warisan budaya tak benda. Nah, Pria bisa nggak mainnya? Coba Pria. Nah, seperti itu ya. Nah, wayang merupakan contoh warisan budaya tak benda. Nah, selanjutnya kita akan ke karya wisata kedua tempat. Yang pertama ke Balai Kukul dan ke Pura. Halo Kak, kita kan udah ada di Pura nih sekarang. Saya mau nanya, kalau Pura itu termasuk warisan budaya UNESCO tidak? Ya, Pura itu bisa termasuk ke dalam warisan budaya Indonesia. Kenapa? Karena Pura adalah tempat ibadah umat Hindu yang merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Bali. Nah, sedangkan itu banyak pura berusia ratusan tahun penuh nilai sejarah, arsitektur khas, dan makna spiritual. Nah, contoh pura yang sudah dikenal di dunia luar ya, Pura Besakeh, Pura Tanah Lot, Pura Lempuyang, dan Pura Ulun dan Batur. Nah, selain itu, pura juga memiliki hubungan kerjasama antar negara. Nah, contohnya di bidang pariwisata internasional. Nah, Pura di Bali menarik jutaan wisatawan mancanegara. Melalui pariwisata, hubungan Indonesia dengan negara lain terjalin dalam bidang ekonomi, budaya, dan pendidikan. Contohnya seperti wisatawan dari Australia, Jepang, Eropa datang ke Bali untuk melihat pura dan budaya Hindu di Bali. Selain itu, ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan negara lain dalam pelestarian situs budaya. Nah, yang kedua, dalam hubungan pelestarian budaya dunia atau UNESCO. Nah, bentuk kerjasama internasional di bidang budaya, di mana Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain melalui lembaga seperti UNESCO untuk melestarikan bangunan sejarah, menjaga lingkungan budaya, mendidik masyarakat dunia tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. Nah, yang terakhir ada pertukaran budaya dan diplomasi. Pura dan kebudayaan Bali juga sering diperkenalkan di luar negeri melalui pameran budaya, festival, atau kerjasama antar museum atau institusi seni. Seperti itu, Pria. Ya, benar banget. Balai Kukul juga termasuk ke dalam warisan budaya
balai pukul apakah berhubungan dengan antar negara seperti itu? Tidak secara langsung, tapi ada kaitannya. Seperti pariwisata internasional, turis asing yang datang ke desa adat atau ekosistem budaya sering diperkenalkan pada fungsi balai pukul tersebut. Seperti itu, Pria. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.